Kalian penasaran nggak kenapa banyak banget influencer tiba-tiba bisnis emas? Yang sebelumnya entertainment, fashion, komedi, tiba-tiba jualan emas. Nah, jadi barusan kita terima emas ya dari pelanggan kita. Hari ini harganya all time high. Kira-kira tanpa surat emas ini masih bisa laku nggak ya? Lalu nggak mau kan kemasan lama. Terus lihat ini. Ini di gelang atau kalung, ini artinya emasnya itu 10 karat. Dan ini bukan bisnis kaleng-kaleng ya. Bukan cuma buka satu toko terus beres. Ini targetnya sampai ratusan toko sepanjang 2026. Gue yakin 100% semua influencer bisnis ini pasti bikinnya kalau bisa 1000 toko, 1000 toko. Nah, tapi ini pertanyaan uniknya ya. Karena ini ditanya Feren waktu itu. Tapi kan emas lagi turun ya. Kok mereka malah ekspansi sekarang? Jawaban gue, di situ letak jeniusnya mereka. Ini bisnis yang potensinya sampai triliunan. Dan nggak butuh bertahun-tahun untuk ngehit angka itu. Di luar dari banyak analis ya bilang harga emas bakal turun sampai segini, tapi long termnya bakal naik. Kalian bakal kaget ya, sebenarnya bisnis ini nggak terlalu bergantung sama harga emas. Mau dia tinggi, mau dia rendah, tetap bisa aja cuan. Tapi yang paling penting dari bisnis emas itu namanya volume transaksi. Kita tahu lah seberapa banyak masyarakat zaman sekarang either beli atau jual emas. Dan ini bukan didorong sama analisa bakal naik atau turun. Tapi somehow karena banyak banget news, banyak banget media ngebahas emas itu emas ini, mereka tiba-tiba keinget, oh gue punya tabungan emas segini, gue jual ah. Atau tiba-tiba, oh gue punya cash segini, gue beli ah. Dan itu keindahan bisnis modelnya. Karena gue sendiri, gue lagi beli emas. Jadi kalau penasaran dan ini ada ilmunya juga, kita bakal jawab pertanyaan, kenapa sih mereka bisnis emas? Seberapa cuan sih bisnis ini? Yang ujung-ujungnya, jadi kita beli atau jual nih. Tapi yang paling pertama, seberapa gede sih pasar emas di Indonesia? Sebenarnya gue udah bahas video tentang emas di video yang ini. Dan masih banyak nanya, kenapa harga emas naik, kenapa turun? Gue udah bahas soal 3 kaki meja, RSI, Kevin Ward, dan teman-temannya. Linknya ada di bawah kalau kalian mau nonton dulu. Tapi ada satu hal yang penting banget yang gue belum bahas di video itu. Yang fokusnya bukan ke harga, tapi volume transaksi. Data yang ada di bulan Januari 2026, dan ini emas digital loh, tercatat hampir 12 juta gram. Naik 229% dibanding periode sebelumnya. Itu kalau dihitung dari harga Januari, kira-kira segini. Belum lagi, Antam baru cetak rekor penjualan emas sepanjang sejarahnya di tahun 2024, 43,7 ton, naik 68% dari tahun sebelumnya. Konklusinya apa? Orang Indonesia itu lagi rakus-rakusnya transaksi emas, either beli atau jual. Nah, tapi yang paling menarik, yang jarang dibahas, ekosistem toko emas konvensional kita itu broken, rusak. Pernah nggak kalian coba jual emas lama ke toko emas di pasar? Biasanya pengalaman itu kayak gini, kadarnya ditentuin sepihak, perhitungan buybacknya nggak transparan, emas nggak ada sertifikat, langsung kena diskon dan kalian nggak punya bargaining power sama sekali. Salah satu hal paling penting dari industri emas, itu tipisnya infrastruktur kepercayaan. Makanya kalau kalian sadar, somehow ya tiba-tiba di mall yang biasa gue datengin, kalau ada booth toko emas yang ternama, itu antriannya bener-bener panjang dan hampir kayak orang antri bansos. Karena sekali mereka lihat toko emas yang terpercaya, either mau jual atau beli, mereka bakal datang. Dan ini jeniusnya influencer di industri emas. Mereka nggak masuk karena harga emas lagi naik atau turun. Mereka masuk karena ada kekosongan trust itu di pasar. Yang kebetulan permintaannya, demand-nya itu lagi meledak banget. Dan gue nggak perlu jelasin lah, aset kepercayaan yang tipis di market ini bener-bener di-solve dengan aset yang paling langka, yaitu jutaan followers. Orang-orang yang udah percaya sama mereka bahkan sebelum tokonya dibuka. Sampai sini harusnya kalian paham ya. It doesn't matter harga emas naik atau turun. Yang penting yang sebelumnya mereka transaksi di toko emas lama, transaksi di toko emasnya punya influencer. Tapi pertanyaan yang paling gede, emangnya mereka cuan? Cuannya dari mana? Gimana kalau emas yang dibeli harganya turun? Nah, ini nih banyak miskonsepsi dari orang yang ngerasa dagang emas itu tergantung harga. Ini chapter yang paling penting ya, dan ini yang paling banyak disalahpahami. Orang mikir influencer buka toko emas karena mau ikut market yang lagi bull, lagi naik harganya. Pokoknya beli emas sebanyak mungkin, simpen kalau naik baru mereka jual, profit. Dan salah nggak untuk mikir kayak itu? Enggak. Ada nggak ya gitu? Ada. Tapi bukan itu core bisnisnya. At least secara analisa gua. Kalau kalian ada pengalaman toko emas, share di bawah kalau gua salah. Pedagang emas yang well run, yang udah jalan, itu tuh nggak butuh harga emas naik untuk untung. Bahkan kalau dia sideways aja di tengah-tengah, mereka tetap cuan. Karena ada dua mekanisme. Mekanisme pertama, spread. Kalau misalnya kalian datang ke toko emas, kalian jual emasnya, terus langsung kalian beli emasnya dari toko itu lagi. Rugi nggak? Pasti rugi. Karena ada jarak atau gap antara harga beli sama harga buyback. Kalau di toko konvensional, gap atau spread ini bisa 7-14%. Jadi yang mereka mainin di mana? Satu hal yang lagi terjadi sekarang, yaitu transaksi. Semakin sering orang jual beli dari gap itu, semakin mereka cuan. Nah, tapi mekanisme kedua ini yang menurut gue lebih menarik. Karena bukan cuma didorong sama momentum emas lagi naik atau turun, tapi momentum in this economy. Karena banyak loh orang yang nyiapin dananya mereka lewat logam mulia, itu
beli emas. Pas lagi susah kayak gini, banyak orang yang bakal jual. Makanya mekanisme kedua, buyback emas rusak. Dan ternyata market emas rusak ini banyak banget. Kalung putus, cincin bengkok, emas gosong, atau emas warisan nenek yang suratnya udah hilang entah kemana lah. Dari yang gue tahu, toko konvensional emas itu beli rongsokannya dengan harga yang super brutal diskonnya karena dianggap cacat. Berdasarkan riset gue di pasaran, potongan emas rusak atau yang nggak ada surat itu bisa kepotong 10-25% dari harga normal. Nah terus ngapain toko-toko ini beli emas rusak? Kuncinya, kumpulin semua emas rusak ini, kasih ke pabrik lebur atau smelter, terus dimurniin lagi jadi emas batangan 24 karat atau namanya emas cukim. Dan kalau udah gede banget nih volumenya, biaya permunian ulang itu tuh nggak mahal dibandingkan yang mereka bisa jual lagi kalau emasnya lebih cantik. Sampai sini make sense nggak? Lumayan paham nggak bisnisnya? Makanya core bisnisnya repetisi, volume. Semakin banyak yang transaksi, semakin bagus. Tapi ini bukan artinya kalian harus stop jual atau stop beli dari toko ini. They exist for a reason. Karena problem gedenya di ekosistem konvensional, setiap mau jual balik emas, posisinya tuh kita selalu berdarah. Dipotong karena alasan-alasannya tadi. Dan di video ini gue collab sama salah satu pemain lama, yaitu Raja Emas Indonesia. Kenapa? Karena pendekatannya mereka tuh masuk akal. Mereka sadar kok ada pain point yang gede ini. Banyak orang udah ngerasa investasi emas, terus somehow kecekek gara-gara spreadnya sampai 10%. Itu butuh waktu yang lumayan lama loh sampai emasnya balik modal. Nah, Raja Emas Indonesia itu main di spread yang tipis banget, kisaran 4-5%. Jadi secara logika, gap antara kalian beli sampai kalian profit itu jadi lebih kecil, lebih aman. Dan otomatis harga buybacknya lebih tinggi dan fair daripada toko-toko konvensional. Tapi jujur, salah satu yang bikin gue wow, sampai gue punya barang ya, ini satu-satunya di Indonesia ya, namanya KitKat Gold. Ini jadi emas tapi bentuknya KitKat, totalnya 20 gram. Dan seandainya kita butuh duitnya itu cair dikit-dikit aja. Jadi kita sendiri bisa patahin, jadi pecahan-pecahan 1 gram, tanpa serpihan alias no loss. Fleksibel banget buat yang mau nabung dan jualnya cicil. Pilihan gramasinya juga lengkap banget dari 0,1 gram sampai 1 kilo. Sertifikat resmi, dan kalau bilang 24 karat, kalian bisa verifikasi langsung di store pakai alat XRF. Ya ini menurut gue poinnya, kalau investasi, efisiensi itu krusial. Bukan cuma beli aset, tapi belinya di mana, itu sama pentingnya. Kalau kalian mau efisien, kalian coba cek aja sosial medianya Raja Emas Indonesia atau Emas Murni Asli. Linknya gue taruh di bawah. Tapi gue bahkan izin sama mereka. Ini kayaknya kalian bukan bisnis emas doang. Jujur aja deh, ada bisnis di balik batu kan. Ini pertanyaan paling kritisnya, karena technically emas antam yang kalian beli dari toko influencer atau toko konvensional atau dari Raja Emas, kalau misalnya emang logam mulia, kadarnya sama, sertifikasi sama, kemudian sama, basically sama aja di luar beda harga dan lain-lainnya. Tapi kenapa orang tetap beli dari tempat yang lebih trusted dan rela bayar sedikit lebih mahal? Karena ada satu hal yang orang salah paham ya. Mereka beli emas tuh bukan beli emas. Orang beli emas karena beli kepastian. Emas udah terbukti selama berapa puluh tahun terakhir stabil naik. Di era market yang sekarang tidak pasti, saham, investasi bodong, bahkan banyak yang pakai muka gue untuk deepfake, kayak AI gue jualan apa nggak tahu. Trust itu tuh jadi penting banget. Either toko emas harus menjual credibility karena udah lama main di market, atau pakai figure kayak influencer yang udah dipercaya followernya, yang tanda kutip sebenarnya nggak bisa kabur. Karena seandainya kalau mereka scam, kurang dari 24 jam juga pasti jutaan orang bakal tahu. Apalagi di industri yang selama ini minim transparansi. Tapi di satu sisi, sebenarnya ini berlaku buat gue juga. Karena gue ada momen-momen gue ngehe, gue blunder, gue salah ngomong, terlalu sombong. Kalau misalnya gue butuh bertahun-tahun untuk bikin followers gue percaya sama gue, bisa aja satu momen atau satu video viral aja, misalnya dari customer gue yang komplain atau apa, itu bisa collapse dalam satu hari. Dan di bisnis konvensional, makanya reputasi itu penting. Di bisnis yang keunggulannya adalah kepercayaan, reputasi itu segalanya. Nah, mungkin chapter terakhir, kita harus ngapain? Kita udah bahas tentang embel-embel bisnis emas lah ya, dan ini bisnis memang profitable. Dan menurut gue influencer-influencer yang di bisnis emas itu influencer yang genius, sangat bisa nge-capture market, dan gue salut. Tinggal kita nih yang either mau jual atau mau beli emas. Dan salah satu yang paling gue nggak suka dalam merekomendasikan orang, gue tuh nggak tahu hidup dia kayak gimana. Kalau misalnya ada orang yang bilang, loh kok lu beli emas sekarang banget, kok lu jual sekarang lu banget sih, orang yang ngomong itu yang stoknya sampai ubun-ubun. Karena let's be real, bisa nggak lu samain orang di kondisi satu emang kepepet banget, misalnya nggak bisa makan, dia jual pas harga emasnya lagi rendah, dibandingin sama yang nggak kerja pun 1 tahun bisa hidup, dia beli pas harga tinggi. Dua-duanya itu bodoh nggak? Enggak. Selalu tergantung situasi masing-masing. Dan in this economy, gue udah nggak bisa ngejudge siapapun membuat keputusan finansialnya, kecuali keputusan yang didorong sama emosi. Ya kena scam emas, kena scam pinjol. Satu hal yang pasti, pas gue bikin video ini, gue tahu orang bakal banyak kepancing. Oh, emas lagi banyak transaksi, dan bikin beberapa orang tuh pengen transaksi emas, either beli atau jual. Yang sangat gue himbau, emas sebagai pelindung kekayaan itu selalu menyesuaikan sama kekayaan pribadi, kondisi pribadi. Dan apa yang paling bisa diambil pelajaran dari video ini untuk bisnis kalian, selalu ada produk di balik produk sesungguhnya. Bisnis emas itu bukan bisnis logam mulia, tapi bisnis kepercayaan. Dan bahkan kepercayaan itu ke-extend sama analis-analis. Ada yang bilang JP Morgan pasang target $6.300 di akhir tahun. Ada juga yang bilang skenario downside ke $3.400. Ada yang sampai bilang, udah beli emas aja, emas kan ikutin harga
harga dolar lagi naik. Ini semua balik lagi ke keputusan kalian. Kalau gua masih simpelnya kayak gini. Gua beli emas sekarang harus dengan kapasitas gue bisa tutup mata selama 10 tahun ke depan. Itu kalau gua. Tapi mungkin kalian punya perspektif lain lah soal perbisnisan emas atau perinvestan emas ini. Coba cari bawah, and I guess I'll see you guys in next video. Bye-bye.